penelitiannya, karena di antara sebagian mahasiswa ada yang bertanya-tanya mau meneliti apa konsentrasi agama dan media itu, misalnya begitu. Oke, kita mulai. Saya ingin menjelaskan supaya lebih jelas dari background munculnya studi agama dan media ini. Seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir kita disuguhi dengan maraknya tayangan-tayangan baik di media cetak maupun media elektronik yang menggambarkan pemandangan keberagamaan masyarakat Indonesia. Jadi kehidupan beragama itu bukan lagi di musola, tetapi sudah di media sekarang. Nah, itu fenomena baru yang harus disikapi secara akademik. Kemudian yang kedua, munculnya tayangan-tayangan itu disadari ataupun tidak disadari telah melahirkan kesan baru tentang agama dan keberagamaan. Seperti tadi saya katakan, memang kehidupan beragama sekarang bukan lagi di masjid-masjid, tetapi kehidupan beragama sudah nampak dengan terang benderang di media-media sosial atau media-media mainstream, sehingga kesan orang tentang agama itu menjadi sangat kabur, menjadi tidak seperti apa yang digambarkan oleh seorang kiai, tidak seperti apa yang digambarkan oleh seorang ustadz misalnya. Nah, itulah di antara fenomena keberagamaan yang marak di media-media. Dibukalah konsentrasi agama dan media di bawah studi agama-agama. Kenapa di bawah studi agama-agama? Karena memang salah satu objek yang dikajinya keberagamaan. Agama itu khas ya, beda dengan ekonomi, beda dengan politik, meskipun sama-sama punya tingkat sensitivitas yang beragam. Misalnya politik itu punya tingkat sensitivitas tersendiri. Beda dengan ketika orang membicarakan tentang harga cabai, beda dengan orang membicarakan kandidat bupati, misalnya, itu beda tingkat sensitivitasnya. Katakanlah orang sedang ngobrol di warung kopi, yang dibicarakannya tentang kenaikan harga BBM, itu pasti akan berbeda dengan membicarakan calon atau kandidat bupati yang mau dipilih. Dia masing-masing punya sensitivitas. Demikian juga ketika keberagamaan. Katakanlah begini, orang yang tidak pernah sholat saja, tetapi KTP-nya Islam, ketika membicarakan agama Islam, dia mudah tersinggung. Jadi dia punya tingkat sensitivitas tersendiri dalam keberagamaannya. Oleh karena itu, maka membicarakan fenomena keberagamaan di media, mau tidak mau kita harus membicarakannya di bawah studi agama-agama. Nah, sekarang respon akademik. Secara akademik, fenomena itu perlu direspon secara proporsional, baik konsepsi maupun aksi. Jadi, maraknya fenomena keberagamaan di media itu membutuhkan respon teoritik, membutuhkan respon objektif dari para akademisi, sehingga dibukalah studi agama dan media. Jadi studi agama dan media itu punya dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang agama. Oleh karena itu di bawah studi agama-agama, karena memang fenomena yang muncul di medianya tentang agama dan keberagamaan. Misalnya tentang kesan bahwa bahwa Islam itu sebagai agama radikal, itu belum tentu radikal. Mungkin orang-orang yang berlaku radikalnya itu cuma 1-2 orang. Bagaimana bisa mempengaruhi orang 200 juta penduduk Indonesia? Itu karena media yang mencitrakan Islam sebagai agama radikal. Nah, fenomena itulah yang membutuhkan respon akademik. Jadi secara akademik, fenomena itu perlu direspon secara proporsional, baik dari segi konsep maupun dari segi aksi. Tampaknya masih belum banyak lapisan akademisi yang memberikan respon secara memadai, termasuk mereka yang mengkhususkan studi tentang media, mengkhususkan studi tentang komunikasi misalnya, belum banyak
yang mengkhususkan fokus atau yang memfokuskan kajiannya pada fenomena keberagamaan itu. Nah, makanya saya kira konsentrasi agama dan media di bawah payung studi agama-agama ini menjadi sangat proporsional untuk melakukan kajian, untuk melakukan analisis tentang fenomena keberagamaan di media itu. Akhirnya tayangan-tayangan itu bebas mengalir tanpa konsep misi yang jelas. Misalnya begini, misalnya pada sekitar 10 tahun terakhir marak di media televisi tayangan-tayangan yang berkesan tentang agama. Misalnya sinetron-sinetron religi, misalnya film-film religi, itu apakah itu sudah memiliki konsep yang jelas tentang penyebaran agama? Apakah itu sudah punya konsep yang jelas tentang ikhlas misalnya? Apakah itu sudah punya konsep yang jelas tentang iman misalnya? Nah, itu membutuhkan kajian khusus tentang keberagamaan dan tentang agamanya sendiri. Jadi pada umumnya itu mengalir tanpa konsep. Itu berdasarkan naluri para seniman saja, berdasarkan naluri para pembuat film-film itu saja. Jadi mungkin ada juga yang berangkat dari konsep yang jelas tentang iman, tentang takwa misalnya. Tentang bagaimana misalnya iman dan takwa itu dapat menjadi sebuah sajian yang instan, dapat menjadi sebuah sajian yang dapat dikonsumsi oleh tingkat keberagamaan apapun. Lanjut. Agama dan media fokus perhatian. Ini yang menjadi fokus perhatian mahasiswa konsentrasi studi agama dan media. Agama sebagai sebuah subjek memiliki karakteristik dan sensitivitas tersendiri. Ya, inilah yang saya tadi katakan, kenapa kita harus mempelajari juga karakteristik agama dan keberagamaannya. Masyarakat adat itu beda dengan masyarakat beragama. Bagi mereka yang sudah atau yang pernah memiliki karakteristik masyarakat adat, pasti bisa membedakan dengan karakteristik masyarakat beragama. Adatnya juga ada adat yang diikat atau adat yang terikat pada nilai-nilai agama, tetapi ada juga adat yang murni terikat pada budaya lokal. Itu punya sensitivitas tersendiri. Media di sisi lain memiliki karakteristik dapat mengendalikan citra atau sekurang-kurangnya kesan bagi halayaknya umat beragama. Jadi baik agama maupun media punya karakteristik masing-masing. Agama punya sensitivitas tersendiri yang dapat melahirkan karakter komunitas beragama yang berbeda dari karakter komunitas yang lainnya. Komunitas olahraga misalnya itu beda. Meskipun dia punya fanatisme yang tinggi, sangat bisa dibedakan dengan fanatisme keberagamaan. Fanatisme para pendukung Persib misalnya, itu bisa sampai saling membunuh kan ketika terjadi kasus kasus pembunuhan pendukung Persija itu oleh para pendukung. Sudah tidak ada lagi kesadaran kemanusiaannya karena memang fanatisme olahraga itu punya sensitivitas tersendiri. Demikian juga sensitivitas keberagamaan. Oleh karena itu jangan salah kalau misalnya orang mudah terpicu oleh isu agama di media sosial. Jadi di media sosial itu jangan sembarangan membicarakan agama. Bukan berarti dilarang membicarakan agama, akan tetapi pembicaraan tentang agama di media sosial memiliki karakteristik tersendiri. Jadi jangan aneh kalau misalnya hanya karena membicarakan tentang infak, orang bisa tersinggung. Jangan hanya karena membicarakan solidaritas beragama, membantu korban bencana alam, itu misalnya berbeda dengan apabila kampanye bencana alam itu tanpa melibatkan agama. Jadi agama itu punya kekuatan tersendiri. Boleh jadi agama dapat diperalat untuk menyebarluaskan atau untuk menyentuh
sensitivitas solidaritas sosialnya hanya dengan agama. Oleh karena itu, banyak sekali wilayah-wilayah aktivitas manusia yang meminjam agama, terutama politik. Politik itu banyak yang meminjam agama. Misalnya, disentuh sensitivitas agamanya. Seorang kandidat itu yang digembor-gemborkan tentang keberagamaannya. Dia seorang santri, dia seorang yang taat beragama. Itu memang punya daya atau punya kekuatan untuk menyentuh kesadaran politik para pemilihnya. Media juga sama. Media itu punya apa namanya? Media itu punya karakteristiknya begini contohnya. Jangankan media sosial dengan media mainstream, sama-sama media mainstream saja, misalnya radio dengan televisi, itu beda. Misalnya begini, Anda misalnya bisa menikmati lagu favorit Anda lewat radio. Dimanapun Anda bisa mendengarkan. Sambil nyetir, Anda bisa mendengarkan radio dan Anda menikmatinya. Sambil mandi, Anda bisa membawa radio kecil ke kamar mandi. Menjelang tidur, Anda juga bisa bisa menikmati lagu favorit Anda di pesawat radio yang disimpan di dekat telinga Anda. Itu bisa. Tapi coba sekarang Anda dengarkan lagu itu di dalam televisi tanpa gambar. Anda buka televisi, gambarnya ditutup. Misalnya ditutup pakai kain. Atau misalnya ada masalah dengan gambarnya. Anda bisa menikmati tidak? Saya hampir bisa memastikan bahwa Anda tidak akan menikmati nonton televisi yang tanpa gambar. Padahal apa bedanya radio dengan TV tanpa gambar? Kan sama saja. Tapi itulah bedanya. Televisi yang tanpa gambar dengan radio. Itu beda. Karena masing-masing media punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Radio punya karakteristik, kemudian televisi juga. Jadi kalau televisi tanpa gambar tidak bisa dianggap sebagai sebuah radio. Tetap saja dia itu televisi yang tidak sempurna. Itulah karakteristik media yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan-pesan agama. Jadi kalau misalnya Anda menyampaikan pesan agama lewat televisi, harus dibedakan apabila Anda menyebarkan atau menyampaikan pesan agama lewat radio. Saya pernah misalnya mendengarkan ceramah subuh di radio, yang di radionya itu diputarkan kaset hasil rekaman seorang mubalik kondang. Mubalik kondang itu yang ceramah di depan ratusan jamaah, lalu kemudian direkam, lalu rekamannya itu ditayangkan kembali, diputar kembali di radio. Itu sangat tidak cocok. Sangat tidak cocok. Jadi kalau misalnya Anda mau bicara di radio, bicaralah di radio sesuai dengan karakteristik radio. Jadi kalau misalnya Anda memutar kembali kaset rekaman mubalik kondang yang bicara di hadapan ratusan atau bahkan mungkin ribuan orang, sangat tidak cocok. Fenomena keberagamaan merupakan potret keberagamaan para pemeluknya. Jadi potret keberagamaan para pemeluknya itulah yang saya sebut sebagai fenomena keberagamaan. Misalnya orang menayangkan ceramah atau menayangkan iring-iringan jamaah mau menuju masjid akan melaksanakan salat tarawih bersama-sama. Itu termasuk fenomena keberagamaan. Bagaimana juga misalnya kita menayangkan kerumunan orang yang sedang yang sedang mengulurkan bantuan kepada korban bencana alam. Mungkin saja tidak ada motif keberagamaan, tetapi beda uluran sodakoh yang punya motif keberagamaan dengan uluran sodakoh yang hanya mendasarkan pada motif sosial saja, itu beda. Anda datang ke Cimanggung misalnya, lalu Anda di syuting bagaimana kehadiran Anda di Cimanggung menyampaikan bantuan bencana alam, beda antara orang-orang yang didasarkan pada kesadaran beragama,
yang didasarkan pada solidaritas keberagamaan dengan orang yang hanya didasarkan pada solidaritas sosial saja, itu beda. Demikian juga misalnya, oleh karena itu tidak sedikit orang yang mengeksploitasi agama untuk mengumpulkan bantuan bencana alam. Jadi kena bantuan bencana alam itu akan mudah terkumpul apabila disentuh keberagamaannya. Di orang Cimanggung itu sama-sama Muslim misalnya, maka bantuan itu datang dari komunitas sama-sama Muslim. Ia dapat menjadi sebuah informasi dan dapat pula berfungsi sebagai sebuah pesan. Jadi fenomena keberagaman itu yang ditayangkan, misalnya Anda merekam kerumunan orang yang sedang menyampaikan bantuan bencana alam, itu bisa menjadi sebuah informasi. Informasi, ada sekelompok orang menyampaikan atau datang ke Cimanggung menyampaikan bantuan bencana alam, itu informasi. Tapi juga bisa sebagai sebuah pesan, tanpa Anda katakan bahwa dia itu sedang menyampaikan pesan agama, di situ ada pesan. Bagaimana misalnya pesan sodakoh disampaikan dalam bentuk tayangan, bisa. Oleh karena itu, sinetron-sinetron religi itu bisa sebagai sebuah informasi, bisa juga sebagai sebuah pesan. Misalnya bintang sinetronnya itu berjilbab, padahal sehari-harinya dia tidak berjilbab, dia bisa jadi sebuah pesan. Jadi oleh karena itu, gara-gara nonton sinetron yang bintang sinetronnya berjilbab, banyak anak-anak SMA yang tertarik dengan itu sebagai sebuah pesan. Bahwa jilbab itu mungkin saja tidak membicarakan bahwa berjilbab itu sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah mode, sebagai sebuah sebuah pilihan. Nah, itu juga bisa menjadi sebagai sebuah informasi, tetapi tayangan atau fenomena di media juga bisa sebagai sebuah pesan. Dalam konteks media, ia dapat direkayasa. Jadi dapat direkayasa. Salah satu kelebihan media itu dapat direkayasa. Orang yang sehari-harinya tidak pernah pakai jilbab bisa menimbulkan kesan bahwa jilbab itu menjadi sebagai sebuah pilihan. Itu sebagai sebuah rekayasa. Potret akademik keberagamaan. Fenomena itu dapat dipotret secara akademik dalam sebuah deskripsi sesuai norma-norma akademik yang berlaku. Jadi kalau orang itu disiplin dengan objektivitas akademiknya, itu akan berbeda dengan sebuah tayangan media yang tidak memiliki kesadaran objektivitas akademik. Nah, apakah Anda yakin bahwa para perancang sinetron itu memiliki kesadaran akademik atau tidak? Itu kan kita tidak bisa menentukan. Maka disinilah perlunya kajian akademik tentang fenomena keberagamaan itu. Potret akademik mensyaratkan sebuah pisau yang akan menjadi alat pengerat sebuah keputusan. Jadi bedanya potret akademik dengan mata telanjang itu beda. Kalau potret akademik itu pasti punya pisau yang dalam hal ini adalah teori. Pisau inilah yang biasa dikenal dengan teori. Jadi teori itu sebagai sebuah pisau analisis untuk membedakan apakah sebuah tayangan itu memiliki tingkat objektivitas atau murni hanya sebuah tayangan. Jadi dalam tayangan sinetron-sinetron religi itu sangat mungkin atau boleh saja, tidak ada larangan, apabila orang yang tidak beragama Islam, dia menjadi bintang sinetron yang melaksanakan salat berjamaah. Kan itu tidak ada larangan. Boleh-boleh saja. Dia bisa punya pesan, dia juga punya misi, dia juga bisa kosong tanpa pesan apapun, hanya sebuah informasi saja. Jadi kalau misalnya orang tidak punya misi apa-apa, itu murni hanya sebuah informasi. Tetapi pada saat yang sama informasi itu dapat juga menjadi sebuah pesan. Lanjut. Teori-teori yang dapat digunakan, sebuah contoh kasus saja.
Jadi sebetulnya tergantung pada teori yang digunakan. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus penggunaan teori dalam memotret fenomena keberagamaan. Pertama, teori representasi. Itu banyak buku-bukunya teori representasi. Media dapat merepresentasikan dunia dan apa yang sedang terjadi di dalamnya. Jadi karena ada teori yang mengatakan bahwa media dapat merepresentasikan dunia dan apa yang sedang terjadi di dalamnya, maka teori ini dapat digunakan untuk memotret sebuah fenomena masyarakat lewat media. Jadi apa yang terjadi di media adalah apa yang terjadi di masyarakat. Teori ini menggeser realitas ke dalam sebuah miniatur pemandangan yang diwakili seseorang sesuai versi yang dimilikinya. Jadi menurut teori ini, media itu betul-betul merepresentasikan dunia nyata. Jadi kalau misalnya koran itu misalnya koran itu memberitakan tentang kerumunan orang yang menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam, itu menggambarkan bahwa terjadi kesadaran sosial di dunia nyata atas orang-orang yang terkena bencana. Nah, maka Anda dapat membuat kesimpulan kan bahwa kesadaran umat Islam itu tinggi ketika dia menghadapi kenyataan saudara-saudaranya terkena bencana alam. Itu bisa dijadikan kesimpulan berdasarkan teori representasi. Apa yang terjadi di media adalah apa yang terjadi di masyarakat. Lanjut. Contohnya jurnalisme kemiskinan. Jurnalisme kemiskinan itu sebuah disertasi yang dibuat oleh Idi Subandi dalam bidang komunikasi di UI. Dari analisis yang dilakukannya, ditemukan bahwa problem kemiskinan di Jawa Barat sudah menyentuh faktor ideologi kemiskinan itu sendiri. Jadi dari mana taunya bahwa kemiskinan di Jawa Barat ini sudah sulit diselesaikan karena memang sudah menyentuh faktor ideologis. Itu hasil analisis disertasi atas berita-berita kemiskinan. Ini saya ingat disertasinya itu menganalisis dua koran lokal. Pertama Pikiran Rakyat, yang keduanya Tribun Jabar. Jadi dari berita-berita yang muncul di PR dan Tribun Jabar itulah Saudara Idi Subandi dapat membuat kesimpulan bahwa kemiskinan di Jawa Barat itu sudah menyentuh faktor ideologis sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan hanya dengan sumbangan misalnya. Sehingga menggratiskan pendidikan untuk menolong orang-orang miskin belum tentu merupakan solusi pendidikan sebetulnya. Karena orang yang tidak bisa membayar pendidikan itu belum tentu karena memang kesadaran pendidikan. Tapi ada faktor ideologis yang menjerat orang-orang miskin untuk tidak menyalurkan dananya untuk kepentingan sekolah. Itu contoh teori yang dapat digunakan untuk memotret fenomena media. Terus. Yang kedua sekarang, analisis wacana kritis, sebuah contoh lain. Ini contohnya misalnya ideologi surat kabar Republika dalam pemberitaan bencana rencana pembubaran HTI. Disertasi Budi Santoso pada S3 Komunikasi Unpad. Ini kebetulan saya ikut mengujinya. Disertasi itu merupakan analisis kritis, analisis wacana kritis atas Republika. Jadi dia analisis berita-berita tentang rencana pembubaran HTI yang rencananya dibubarkan, yang sekarang sudah bubar. Dia mau lakukan penelitian masih rencana pembubaran HTI, sekarang sudah bubar. Tiap media cetak maupun elektronik selalu memiliki ideologi sebagai standar pemberitaannya. Jadi untuk mengetahui apakah Kompas itu punya ideologi atau tidak, Republika punya ideologi atau tidak, Pikiran Rakyat punya ideologi tidak, atau jangan-jangan tidak punya ideologi.
Tetapi secara teoritik, setiap media pasti syarat dengan ideologi. Nah, ideologi apa yang dianut oleh sesuatu media, itu bisa dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis. Lanjut. Critical discourse analisis wacana kritis ini. Bahasa dipandang sebagai pengejawantahan dari pengalaman empiris manusia dalam bentuk pernyataan-pernyataan verbal. Jadi rangkaian kata-kata yang dibuat oleh wartawan itu tidak sembarangan. Oleh karena itu, penulis tajuk rencana itu tidak semua wartawan dapat porsi untuk membuat tajuk rencana. Tajuk rencana itu biasanya dibuat oleh seorang redaktur khusus. Jadi tidak semua wartawan dibolehkan untuk membuat tajuk rencana, kecuali apabila dia sudah mendapatkan izin dari redaktur, maka seorang wartawan juga bisa membuat tajuk rencana. Sebab tajuk rencana itu potret ideologi yang dianut oleh sesuatu media. Tajuk rencana ini bukan hanya pada media cetak, pada media elektronik juga ada tajuk rencananya. Bentuk analisis ini bisa juga digunakan untuk menelusuri pemberitaan cetak ataupun elektronik, kasus penembakan 6 orang laskar FPI misalnya. Itu sebetulnya Komnas HAM itu harus objektif. Salah satu objektivitasnya menggunakan critical discourse analysis. Jadi kalau misalnya pemberitaan penembakan 6 laskar FPI itu bisa diambil kesimpulan, itu sudah bisa diambil kesimpulan sebetulnya. Tetapi sekali lagi, orang yang punya ideologi juga masing-masing punya ideologinya sendiri, Lanjut. Popularisasi dai di media sosial. Nah, ini disertasi S3 UIN Jakarta dalam bidang komunikasi. Seperti Anda ketahui, di Jakarta itu prodinya itu hanya ada satu, prodi pengkajian Islam saja. Sedangkan konsentrasinya banyak sekali. Salah satunya konsentrasi komunikasi. Nah, seorang calon doktor di UIN Jakarta menulis disertasi tentang popularisasi dai di media sosial. Kebetulan saya diminta sebagai pengujinya, jadi saya tahu ini salah satu kajian agama dan media. Meski belum banyak teori tentang media sosial, penelitian dilakukan dengan meminjam teori-teori media massa. Jadi salah satu titik lemah analisis terhadap media sosial karena masih belum banyak teori-teori yang dilahirkan berkaitan dengan media sosial. Tetapi para pakar komunikasi sekarang sudah mulai punya kecenderungan bahwa untuk menganalisis fenomena di media sosial seringkali digunakan teori-teori media massa. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa media sosial itu adalah media massa, tetapi sudah banyak para pakar komunikasi yang menggunakan teori media massa untuk menganalisis fenomena di media sosial. Ini merupakan penelitian tentang efek media bagi khalayak. Nah, jadi Anda itu bisa juga meneliti pesannya, bisa meneliti perilaku komunikatornya, bisa juga meneliti efek khalayaknya atau efek komunikannya. Jadi banyak sekali wilayah penelitian agama dan media itu selama dia berkaitan dengan fenomena keberagamaan dalam media, baik itu media mainstream maupun media sosial. Jadi Anda bebas sebetulnya memilih sesuai dengan kecenderungan Anda sendiri. Agama. Terakhir saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang saya tulis. Bukunya berjudul Agama, Media, dan Komodifikasi. Ini mungkin saja dapat menginspirasi Anda. Dalam buku itu misalnya ada beberapa bagian yang saya garis bawahi. Pertama, bagian bab berapa, saya lupa lagi, bab 1 atau bab 2,
tentang ragam dakwah bil lisan di televisi. Itu ada tulisan salah satu babnya dalam buku ini membicarakan tentang ragam dakwah bil lisan di televisi. Yang kedua tentang citra baru Islam di media. Ini tentang citra. Oleh karena itu banyak teori yang bisa digunakan, termasuk media agenda setting misalnya. Teori agenda setting itu dapat membantu pencitraan sesuatu objek di media. Kemudian yang ketiga, saya juga nulis film memperlicin jalan dakwah. Itu semuanya ada dalam buku Agama, Media, dan Komodifikasi. Saya tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan membeli buku ini, tapi saya menghimbau agar mudah-mudahan menginspirasi disertasi Anda dengan membaca buku ini. Jurnalisme dakwah dan digitalisasi dakwah. Ini juga ada dikupas sedikit dalam buku itu. Kemudian yang kesekian, pers dan penyebaran pesan-pesan agama. Ini analisis tentang media cetak, tentang penyebaran pesan-pesan agama, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Jadi sebagai inspirasi, Anda dapat membaca buku ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi penulisan disertasi Anda. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.